Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari Selasa 23 April 2024 bertepatan dengan 13 dari Ramadan 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan aplikasi tatbik dari Qiraah Asyarah pada juz amma, dan kita masuk sekarang kepada surah dari surat An-Naba. Alhamdulillah telah kita selesaikan ayat pertama sampai 40 dari surat An-Naba dengan qiraah biriwayati Khallad dan juga Khalaf an Hamzah ibni Habib Az-Zayyad. Dan sekarang kita masuk kepada qiraah yang kedua, qiraah Wars an-Nafi'. Maka qiraah Hafs yang antum hafal insyaallah tidak butuh lagi untuk kita bahas. Dan sekarang kita masuk kepada qiraah Wars an-Nafi'. Maka Nafi' yang menjadi pedoman di sini adalah qiraah Nafi' ibni Abdurrahman ibni Abi Nu'aim Al-Laythi Al-Muqri Al-Madani. Maka dia masyhur di Madinah dengan qiraahnya, meskipun dia asalnya dari Asbahan, dan Asbahan dulu di Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Namun dia sudah tinggal di Madinah dan terkenal menjadi Nafi' al-Madani. Dan beliau termasuk dari Qurra as-Sab'ah yang asli, bukan dari tambahan yang 3 menjadi 10. Dan isnad beliau kepada Nabi termasuk dari yang dekat. Maka beliau meriwayatkan dari Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz, meriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan Abu Hurairah meskipun dia sahabi, namun dalam permasalahan Al-Quran termasuk bukan senior. Maka Abu Hurairah pun masih meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Maka keduanya meriwayatkan dari Nabi, sehingga sanadnya dari Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz an Abi Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari dua sahabat, Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Keduanya meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi meriwayatkan dari Jibril. Dan sanad yang kedua dari Syaibah ibnu Nassah, dan ini tabi'i kabir, yang mana dia berguru kepada sahabi yang agung Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini dua sanad yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari qiraah Wars an-Nafi'. Adapun untuk muridnya, maka dia adalah ada dua, Qalun dan Wars. Dan yang akan kita pelajari adalah riwayat Wars yang bernama Utsman ibnu Sa'id, dan dia Al-Misri dari Mesir, dan dilaqabi dengan Wars karena
siddatu bayadih, karena dia orang yang sangat putih. Maka makna wars panggilan dari Imam Nafi', dan dia sangat mencintai muridnya ini, dipanggillah ya wars, wahai muridku yang berwajah putih bersih. Jadi wars adalah laqab dan maknanya baik. Maka dari usul qiraah wars an Nafi', dan nanti kita akan masuk juga kepada ayat, atau sebelum itu bagaimana kedudukan Imam Wars an Nafi'. Maka Wars itu sendiri dia rawi yang thiqah, meriwayatkan dari Nafi', dan Nafi' al-Imam al-Kabir dari Qura, juga mahaluh di dalam hadis. Maka di hadis pun kedudukannya sangat baik. Maka Imam Malik Ibnu Anas yang hidup zahirnya sezaman dengan Nafi', dan tentunya Imam Malik masih di bawah level dari segi usia. Maksudnya di sini dia mendapati di Madinah Imam Nafi' itu imam di Masjid Nabawi. Seperti sekarang terbayang Imam Malik kalau hidup sekarang dia mengajar di Masjid Nabawi, dan imamnya Nafi' sekarang. Dan tentunya Imam Nafi' di atas dari usia. Sehingga dohirnya Imam Malik sholat di belakang Imam Nafi' di Masjid Nabawi. Apa kata Imam Nafi'? Imam Malik Ibnu Anas, Nafi' imamun nas fil qiraah. Qiraah ahlil Madinah sunnah. Maka di saat ditanya bagaimana dengan qiraahnya Nafi', apakah dia dari sunnah? Qala na'am, dari sunnah. Maka ini ucapan Imam Malik bahwa Imam Nafi' itu imam manusia pada zamannya. Berarti dia sholat dohirnya di belakang Imam Nafi' di Masjid An-Nabawi. Dan disebutkan qiraahnya sunnah. Dan begitu pun Imam Ahmad di saat ditanya oleh anaknya Abdullah, ayul qiraah ahabu ilaika, qala qiraah ahli Madinah, fa in lam yakun fa qiraah Asim. Maka para ulama mencintai qiraah Nafi'. Tadi Imam Malik dikatakan qiraahnya sunnah, dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad, mana yang paling engkau cintai dari qura'. Maka di zaman Imam Ahmad sudah mulai terjadi perbedaan yang populer dari beberapa qura'. Maka mana yang dicintai? Qiraah ahlil Madinah, yakni Nafi'. Maka qiraah Wars pada zaman itu tersebar dan sangat tersebar, dan di zaman now masih banyak yang membaca usul dari Wars, mulai dari anak-anak kecil menghafal qiraah Wars, di mana di Mesir, di Libya, di Tunis, di Maroko, sekarang Maghrib. Maka benua Afrika banyak yang mereka menghafal dari kecil qiraah Wars, seperti antum menghafal qiraah Hafs an Asim. Dan berkata Al-Asmu'i, kuntu ujalisu Nafi' ibni Abi Nu'aim wa kana minal qura wal fuqaha wal ubbad. Lengkap bahwa dia seorang yang ahli qiraah dan seorang faqih. Maka ilmunya enggak hanya cukup dengan sibuk menghafal Al-Qur'an, qiraahnya jadi imam, tapi dia juga mengajar ilmu fikih. Dan ubad, ini dia juga, bahwa dia terkenal ahlul ibadah. Maka ini yang kita inginkan dari kalian. Maka tadi saya memukul orang-orang yang terlambat. Nah, kebetulan nih ada orang tua mereka di sini. Kita tadi memukul siapa? Sufyan. Mana bapaknya? Ada Sufyan di grup. Tidur terus. Dan yang kedua Yasa, kakaknya, biar dengar juga.
Bapaknya biar dengar juga. Ini para masbuker nih, dipukul tadi. Kenapa kita sangat keras? Karena keutamaan dari mengikuti takbiratul ihram sangatlah besar. Seperti telah kita lewati di soal jawab, disebutkan man adrakal imam fi takbiratil ihram arba'ina yauman bara'atan, bara'atu minan nifaq wa bara'atu annar minhu. Barang siapa yang selama terus menerus, terutama 40 kali sholat takbiratul dengan imam, Allahu Akbar, paham? Maka api neraka akan berlepas diri darinya. Api neraka akan menjauh, berlepas diri. Aku tidak bisa membakar orang ini. Dan nifaq, kemunafikan, sifat buruk munafik itu akan jauh dari orang ini. Itu keutamaan dari orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah bersama imam mengikuti takbiratul ihram. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang pertama keutamaan sholat berjamaah, dan yang kedua sholat berjamaah sudah jelas wajib, harus kaum muslimin laki-laki untuk ikut sholat di masjid, juga jangan masbuk. Maka kenapa kita keras tadi sampai dipukul? Agar tidak membiasakan kepada kalian, gak peduli, yang penting mondok itu belajar saja. Lah, akhlak juga. Mana tanggung jawab kamu kepada diri kamu? Ntar setelah menjadi dai, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan keutamaan-keutamaan. Bahkan mungkin setelah menjadi dai malas untuk melaksanakan ibadah. Tidak. Maka itu yang kita inginkan. Di sini harus bangun adzan awal, melaksanakan sholat malam. Maka bagaimana di sini bangun adzan yang kedua dan bahkan masbuk? Padahal tadi kita udah berikan sekitar 1/4 jam. Belum juga selesai dari permasalahan WC dan sebagainya sehingga masbuk. Maka kalian meninggalkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam dan 2 rakaat sebelum fajar. Iya, belum sholat 2 rakaat sebelum fajar. Belum kan? Maka kerugian yang besar. Maka oleh sebab itu dipukul. Karena kita tidak menginginkan kalian berleha-leha dalam meninggalkan keutamaan. Maka di sini kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sini kita bukan hanya sekedar mengajar dan mengajar, tetapi mendidik akhlak kalian. Lihat sekarang bagaimana Imam Nafi' menjadi imam qiraah. Kita ingin antum nanti menjadi imam qiraah. Jadi imam masjid dan mengetahui qiraat di masjid kalian. Kalian mendendangkan Al-Quran dengan qiraah asyarah. Hidupkan sunnah. Jangan difahami masjid kalian itu qiraahnya Hafiz an Asim saja. Padahal dulu Nabi di saat menjadi imam membaca berbagai qiraat, seperti hadis muttafaqun alaih, Hisham ibnu Hakam membaca qiraah, dan Abu Bakar dan Umar mempunyai qiraah, dan yang lainnya mempunyai qiraah. Maka di sini Nabi dulu di masjidnya tidak membaca satu qiraah. Maka dulu Imam Nafi' kembali kepada Nafi' ibnu Abi Nuaim, kana minal qura wal fuqaha wal ubbad. Lihat ulama zaman salaf dulu, imam dalam bidang Al-Quran. Namun apakah dia sudah sibuk saja dengan Al-Quran? Tidak. Faqih juga, mempelajari ilmu-ilmu, mengetahui ilmu fikih, tentunya mempunyai ilmu hadis, karena fikih itu harus mempunyai ilmu hadis. Bagaimana dia menghukumi perkara-perkara tanpa mengetahui hadis sahih atau tidak. Dan juga ubad, awas, mempunyai ilmu ahlil ibadah juga. Maka kalau kalian dibiarkan masbuk, tidak peduli. Bahkan mudirnya juga pondok ini masbuk. Bahkan pengajarnya pada masbuk semua. Bagaimana keadaan seperti ini? Kelak kalian menjadi dai yang besar, pulang dari Yaman, jadi dai masbuker. Bukan Facebooker saja dan YouTuber, tetapi masbuker. Maka
please, mulai dari sekarang lecutlah diri kalian. Don't give up. Jangan bosan, jangan putus asa dengan amalan-amalan. Terus kita saling ta'awun alal birri wat taqwa. Alhamdulillah, kalian bersyukur, kita sangat memperhatikan untuk permasalahan ibadah ini. Maka dia menanti kalian sudah terbiasa untuk bangun sholat dan di shaf yang pertama. Dan begitu pun Al-Laits ibnu Sa'ad, di saat datang ke Madinah An-Nabawiyah, dia mendapati Imam Nafi' menjadi imamul qiraah la yunazi'. Maknanya dia mendapati Nafi' menjadi imam di Masjid Madinah tanpa lawan. Maksudnya memang tidak ada yang berhak kecuali dari dia yang menjadi ini. Dan bahkan para tabi'in seperti Mujahid, maka anak-anaknya sholat di belakang dari Imam Nafi'. Maka Imam Nafi' termasuk dari tabi'in yang kecil. Dan didapati oleh Laits ibnu Sa'ad sebagai ru'us itba'ut tabi'in dan Imam Malik dalam keadaan menjadi imam. Dan telah disikohkan kedudukan ilmu hadisnya tidak sembarangan oleh para ulama. Maka berkata Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Yahya ibnu Ma'in sikoh. Dan berkata Abu Hatim Saduq Salihul Hadis, dan ini mutasyaddid. Berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's, yang mana kesimpulannya dia di ilmil hadis pun tidak tanggung-tanggung, diterima hadisnya. Maka dari usul yang akan kita pelajari di sini banyak. Dari usul wars yang nanti akan kita lewati, al-mad jaiz munfasil wal mad wajib muttasil dibaca dengan al-isba', dan nanti akan kita lewati. Dan juga mim al-jama'. Apa itu mim al-jama'? Seperti hum, kum, itu maknanya mim al-jama'. Maka dia dijadikan silatul mim al-jama', terutama jika bertemu dengan hamzah. Maka dia akan dibaca dengan panjang. Seperti nanti akan masuk wa khalaqnakum. Dhamir kum di sini mim jama'. Maka di sini bertemu dengan azwaja hamzah. Maka mim al-jama' bertemu dengan hamzah dibaca al-isba' dan didomahkan mimnya. Dan nanti akan kita lewati wa khalaqnakumu azwaja. Dan begitu pun dari mad jaiz dan mad wajib tadi kita sebutkan al-isba, seperti nanti amma yatasa, di sini panjang karena mad wajib. Dan begitu pun dari usul wars adalah naql. Dan makna an-naql di sini adalah dihapuskan hamzah dan harokat pada hamzah dinaqal kepada huruf yang sukun sebelumnya. Ini dia makna an-naql. Dan untuk permasalahan naql di sini nanti akan masuk kepada ayat alam naj'ali lardo. Naj'ali lardo. Maka harusnya kalau jumhur naj'al al-ardo, maka hamzah pada al-ardo dihilangkan. Lalu harokat fathahnya al-ardo dipindahkan kepada huruf sebelumnya yakni lam. Jadi lardo. Alam naj'ali lardo. Maka ini dari juga usul. Dan begitu pun nanti jannatin alfafa.
dibaca jannatinal fafa. Maka al-fafa hamzahnya dihapus, dipindahkan harokatnya kepada nun, nal fafa. Dan begitu pun dari naql fakanat abwaba, maka hamzahnya dihapus, harokat dipindah kepada ta, maka ta yang sukun fakanat jadi fathah, fakanatabwaba. Dan juga dari usul qiraah adalah dengan ibdal. Apa makna ibdal? Maka waras semua hamzah as-sakinah sebagai fa al-fa'il, maka diganti dengan alif atau waw atau ya. Apa syaratnya? Jika dia hamzah pada fa'ul fi'li. Maka di ilmi sharf antum telah belajar apa itu fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Na'am ula. Contohnya misalnya kalimat akhadha, mana fa'ul fi'li? Fa adalah hamzah, kha adalah ain, lam adalah lamul fi'li di ilmi as-sarf. Maka akhadha fa'ul fi'li apa? Hamzah. Nah, di sini akhadha rumus dari usul qiraah wars ibdal, bahwa dia diganti hamzah itu dengan apa? Dilihat kalau sebelumnya fathah dengan alif. Maka misalnya datang kalimat ya'ti, asalnya dari ata, maka fa'ul fi'li ata fa, dan akhadha fa'ul fi'li fa akhadha dan ata. Fahim? Maka di sini di saat dijadikan misalnya mudhari', ata menjadi ya'ti. Qiraah jumhur ya'ti. Adapun qiraah wars diganti menjadi mad, hamzahnya dihilangkan jadi mad. Madnya apa? Alif, karena ya'ti jadi yati. Dan begitu pun nanti di sini akan ada permasalahan dari ibdal seperti fa'tuna, fata'tuna afwaja. Maka ta'tun dari ata ya'ti ta'ti. Maka di sini tidak dibaca fata'tuna seperti jumhur, tapi fatatuna. Maka ini dinamakan dengan ibdal. Dan bisa jadi dengan waw seperti di banyak surat Al-Baqarah, yu'minun menjadi yuminun, yuminun, ya'kulun menjadi yakuluna, ya'khudu menjadi ya'khudu. Seperti itu karena akala fa'ul fi'linya hamzah, fa'ala akala hamzah fa'nya. Begitupun amana beriman, amana, idan amana yu'minu, maka diganti dengan waw jadi yuminu. Seperti itu yang diinginkan dengan ibdal hamzah. Dan juga dari kaidah yang berikutnya keberapa? Ketujuh apa ke-8? Juga tentang permasalahan ra, muraqqaqah dan mufakhamah. Maka semua ra di qiraah wars mufakhamah kecuali muraqqaqahnya banyak. Maka bagi qiraah wars kullu ra maftuhah au madmumah qabla hayya as-sakinah. Lihat, setiap dia maftuh fathah ataupun madmumah dhammah dan sebelumnya ya sakinah, atau dia kasrah langsung dia menjadi muraqqaqah. Contohnya nadhir. Maka ra di sini misalnya
tanwin, dhammah, nadhirun. Maka nadhiron misalnya. Jadi nadhira, nadhira. Dan begitu pun di ayat yang terdahulu di surat Al-Insan, kabiron. Jadi kabira, hariron, harira. Dia fathah. Namun karena sebelumnya ya sakinah menjadi tarqiq. Tidak hariron, tidak kabiron, tidak nadhiron, tapi nadhira, harira, kabira. Ini dalam keadaan fathah. Dalam keadaan dhammah pun, jika sebelumnya kasroh, maka dia juga muraqqaqah. Seperti yantasirun, roknya di sini fathah. Namun karena sebelumnya kasroh, yantasirun, maka dibaca tarqiq. Maka inilah dari usul yang akan kita bahas. Maka nanti di sini ro, contohnya wasuyiratil jibal. Maka tidak baca tafkhim seperti jumhur wasuyiratil jibal, tapi wasuyiratil jibal. Wasuyiratil jibal. Maka ini dari usul. Juga waja'alna sirajan wahaja. Maka sirojan kalau jumhur dibaca dengan tafkhim, siraja, siraja. Namun di sini di qiraah Wars menjadi tarqiq karena sebelumnya kasroh, sirajan wahaja. Maka ini dari usul. Wars, An-Nafi' sebelum kita masuk membahas qiraah tersebut. Dan nanti juga minal mu'sirati. Karena ro fathah sebelumnya kasroh. Mu'sirati, bukan mu'sirati seperti jumhur. Maka cukup kita berikan sekarang dari usul yang berhubungan dengan surat An-Naba. Dan sekarang kita masuk kepada qiraah surat An-Naba. Maka pada surat An-Naba ini mungkin kita berikan 20 ayat agar cepat. Kalau kemarin kita 10-10, sekarang 20. Kita masuk pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Maka di ayat yang pertama dari usul qiraah Wars, kalimat yatasaalun. Yang mana di sini yatasa mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka menjadi mad wajib muttasil. Maka jumhur ulama qura membaca mad wajib arba'ah tawassut. Adapun Hafiz an Asim ditambah 1 menjadi 5. Maka bedanya qiraah Wars bersama dengan Hamzah Az-Zayyat dibaca mad jaiz dan mad wajib muttasil al-isba'. Maka kita baca panjang. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Perhatian, di ayat yang kedua tidak ada perbedaan dengan semua qura. Namun tetap perhatian dengan tarqiq wa tafkhim. Maka di sini anin naba'il azim. Semuanya muraqqaqah kecuali dha. Maka dibaca dengan tafkhim, jangan datar. Anin naba'il azim. Azim, dha termasuk dari huruf isti'la. Maka dia mufakhamah. Masuk kepada ucapan Ibnu Al-Jazri khussa, dogtin, qil. Maka poinnya qil,
qaf dan dha. Azim. Maka jangan dibaca datar. Kalau yang tidak mempelajari ilmu tajwid dan qiraah atau antum sebelum belajar ini membaca mungkin rata. Anin naba'il azim. Rata, flat. Maka kita tidak menginginkan. Mulai dari sekarang kalian membaca dengan tarqiq, tafkhim, makharijul huruf, sifatul huruf, semua. Maka jangan main-main belajar qiraah berbeda lafaz tapi tajwid masih basic. Tapi makharijul huruf masih basic. Tapi pengetahuan tarqiq dan tafkhim masih basic. Masuknya udah bacaan qiraah Hamzah, sudah masuk qiraah Wars, gaya, tetapi qiraahnya masih level basic. Maka tidak lagi seperti itu. Harus level high. Anin naba'il azim. Dha-nya azim bukan azim, rata. Anin naba'il azim. La, tapi anin naba'il azim. Dan nun di sini musyaddadah, maka dia gunnah harakatan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi, maka mat tabi'i alladzi hum fihi idhar syafawi, maka di sini mimnya harus jelas, tidak gunnah dan tidak idgham, mim dimasukkan kepada fa, tapi jelas makhrajnya mim. Di mana makhraj mim? Syafatan, di mulut, intibaq, ma mimu am, seperti ba, babi bu ab, namun mim lebih ringan. Maka mimnya harus jelas, hum fiha. Karena mim as-sakinah idhar asy-syafawi. Di saat penyebutan mim bertemu dengan fa, jelas mimnya tidak idgham, tidak ikhfa, dan fa-nya jelas. Hum fiha. Hum fiha. Maka di sini mat tabi'i dan juga hum fihi. Yang jelas mim bertemu dengan fa, hum fihi, hum fiha, hum fihim, sama. Mukhtalifun, dan juga di sini kha harus tafkhim, mukh, tidak datar, mukhtalifun. Wajah hum fihi mukhtalifun, la, iqra dengan tafkhim, mukhtalifun, kha-nya jelas. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Maka semua ayat ini dari awal sampai kepada 5 hampir sama, kecuali di ayat yang pertama yatasaalun, maka di sini al-isba'. Untuk ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Maka di sini perhatikan dari segi usul qiraah Wars dalam keadaan naql, maftuh taht, dalam keadaan naql, maka naj'alil arda, harusnya dia sukun naj'al. Kenapa? Dari segi i'rab naj'al fi'lun mudhari masuk kepadanya alam, maka asalnya naj'al, namun di sini dikasrahkan naj'alil karena iltaqa baina sakinain alif wal lam. Lalu al-arda di sini masuk kepada usul karena an-naql. Bagaimana al-lam bertemu dengan hamzah? Maka seperti qiraah Hamzah Az-Zayyat dan qiraah Wars kadang-kadang sama dari segi an-naql. Apa maksudnya naql? Lam di dalam alif lam bertemu dengan hamzah itu susah. Karena lam makhrajnya atraful lisan, la lilu al. Al masuk kepada a. Al a fil ar. Naj'alil ar. Maka lam sakinah dengan hamzah itu susah.
Maka akhirnya Arab menjadikan dua perkara. Pertama dengan naql, dan ini yang akan kita masuk padanya. Dan yang kedua dengan as-saqt, seperti di qiraah Hamzah Az-Zayyat as-saqt. Kita lewati di pelajaran lalu. Alam naj'alil arda, ini saqt. Alam naj'alil arda, berhenti untuk isti'dad, persiapan kita dari lam ke makhraj hamzah. Ini takhrij yang pertama, cara menyelesaikan dari hamzah. Dan cara yang kedua yang dipakai oleh Wars di sini dengan naql. Maka al-arada, hamzahnya susah kan? Nah, dihilangkan. Namun harokat pada hamzah yang fathah, al-arda, hamzahnya fathah, dipindahkan fathah ini kepada huruf sebelumnya yang sukun. Apa? Al. Berarti lamnya pindah fathah. Jadi larodo. Alam naj'ali larodo. Maka inilah qiraah ya di ayat yang ke-6 dari usul qiraah dari Wars adalah an-naql. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Maka di ayat ke-7 sama seperti jumhur, tidak ada masalah. Wa khalaqnakum azwaja. Perhatian, di sini masuk kepada usul qiraah silatul mim al-jam'. Bagaimana silatul mim al-jama'? Kaidah setiap mim al-jama' apa saja, kum, hum, ngantuk kamu yasa, tukang ngantuk yasa. Kum, putar-putar bentar, atau nulis sambil berdiri. Silatul mim al-jama', maka kum, hum di sini didomahkan. Maka khalaqnakumu, seperti itu. Ini dinamakan dengan silatul mim al-jama'. Lalu bertemunya lihat dengan hamzah azwaja. Maka di sini dibaca seperti silatu al-mim al-jama' al-isba'. Maka dibaca dengan 6 harokat. Maka kalau qiraah jumhur disukunkan mimnya dan azwaja menjadi idhar, maka hukumnya idhar, tidak ada 2 harokat bahkan. Wa khalaqnakum azwaja, ini qiraah jumhur, tidak ada sama sekali panjang. Namun di sini di qiraah Warsh, An-Nafi' bahkan al-isba dibaca dengan panjang dan didomahkan. Wa khalaqnakumu azwaja. Maka zai di sini perlu diperhatikan, dia za as-sukun. Zazizu az. Maka zai jika disukunkan termasuk sifat apa? Ar-rokhawah. Apa makna rokhawah? Maknanya ada tenggang waktu. Dan makna ar-rokhawah, dia ada sedikit waktu di saat disukunkan. Tidak azwaja cepat, tapi azwaja ada pengembalian suara. Azwaja ada pengembalian nafas. Wa khalaqnakumu azwaja, tidak cepat azwaja, tapi azwaja. Tidak cepat azwaja. Waja'alna naumakum subata. Maka lihat di sini naumakum seperti khalaqnakum. Lalu kenapa di sini tidak disilah mausul? Nah, disinilah perbedaan antara qiraah Wars dengan qiraah yang sama-sama dari Madinah, Abu Ja'far al-Makki dan Ibnu Katsir Abu Ja'far al-Madani dan Ibnu Katsir al-Makki. Kedua madhab ini silatul mim dalam keadaan berbagai keadaan. Maka Wars
hanya bertemu dengan hamzah. Maka di sini tadi khalaqnakum mim jamak bertemu dengan hamzah. Azwaja, jadilah dia silatul mim. Wa khalaqnakum azwaja. Lalu di ayat yang ke-9 kok tidak kumu? Wa ja'alna naumakum subata. Kenapa tidak naumakumu subata? Inilah kita jawab. Inilah perbedaan dengan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far Al-Madani. Adapun madhab dari qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, mim al-jama' dalam berbagai keadaan. Sebelum hamzah, setelah hamzah sama. Maka di sini Wars tidak. Di sini hanya bertemu dengan hamzah saja. Maka lihat, di sini bertemu dengan sin. Maka tidak ada yang namanya mim al-jama'. Jadi hukumnya idhar seperti jumhur. Tidak ada panjang. Wa ja'alna naumakum subata. Naumakum subata. Paham tum? Adapun qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir sekarang masuk kepada silah meskipun 2 harokat, tapi mereka membaca wa ja'alna naumakum subata 2 harokat. Naumakum subata. Faham? Adapun qiraah Wars tidak dibaca mim al-jama' ataupun silatul mim al-jama' kecuali bertemu dengan hamzah. Waja'alna al-laila libasa. Maka di sini antara laila dengan libasa tidak ada idgham al-kabir seperti jumhur. Qiraah War seperti jumhur. Waja'alna al-laila libasa. Lam bertemu dengan lam, dua-duanya mutaharrik, tidak berpengaruh dengan idgham. Waja'alna al-laila libasa. Namun di sini ada yang masuk kepada idgham al-kabir. Qiraah siapa? As-Susi an Abi Amr. Maka nanti di pelajaran kalau kita bertemu dengan qiraah As-Susi, di sini masuk kepada idgham al-kabir. Bagaimana dibacanya? Wa ja'alna al-lail libasa. Dimasukkan laila lam pertama kepada libasa. Jadi kasroh. Jadi dibaca wa ja'alna al-lail libasa. Jadi idgham dan ada 2 harokat karena idgham. Wa ja'alna al-lail libasa. Wa ja'alna libasa. Afwan. Wa ja'alna al-lail libasa. Tidak laila. Dan di qiraah Wars kita sekarang sama dengan jumhur dibaca wa ja'alna al-laila libasa. Kita masuk kepada, udah cukup 10 aja. Cukup ya, sudah panjang pelajaran kita. Wa naktafi ila huna, namun sebelum itu kita talqin. Ayo di tengah berkumpul kalian semua. Hanya 10 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Apa hukumnya di sini? Al-isba'. Anin naba'il azim. Awas, mufakhomah dha. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Awas juga di sini tafkhim kha. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun.
Alam naj'alil arda mihada. Apa hukumnya? An-Naql. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Apa hukumnya? Mad silah al-isba, mim al-jama' au silah al-jama', silatu mim al-jama', al-isba bertemu dengan hamzah. Kita ulang lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Awas lafaz khalaq harus tafkhim, kha mufakhamah, qaf mufakhamah. Jangan dibaca wa khalaqnakum, wa khalaqnakum. La, wa khalaqnakum, wa khalaqnakum. Ayo baca. Wa khalaqnakum. Tafkhim. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum. Ini dari tajwid umum, masuk hafs dan seterusnya. Dan di sini masuk kepada khusus wars, mim silah jamak dari kum bertemu dengan hamzah jadi al-isba, dibaca 6. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Awas, mimnya di sini tidak ada mim jamak. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Tidak ada idgham al-kabir. Adapun qiraah as-Susi di sini diidghamkan lail yang pertama, laila kepada libasa. Jadi dibaca waja'alna al-lail libasa. Namun di sini qiraah wars seperti jumhur. Waja'alna al-laila libasa. Ayo kita ulang sekali lagi tanpa disyarah, sudah jelas. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Kita cukupkan kajian kita wa naktafi ila huna. Wa insyaallah fi darsin lahikin kita masuk kepada qiraah ayat 11 sampai 20. Tafadhalu hafizakumullah.